Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Buya, maaf siaran langsung nggak apa-apa Buya. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ahibahul kiram yang kita muliakan, segala rijal Allah, aulia Allah yang hadir ikut merestui dan mendoakan kajian kita pada malam hari ini, khusus Habina wa Mursyidina Syekh Amran Wali Al-Khalidi. Kemudian Tuan Guru kita Tengku Hadi, Al-Ustaz Intijab, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan mengkaji tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bercerita tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah sebetulnya sangat luas saja. Tapi dalam makalah ini dibikin seringkas mungkin sehingga kita dapat memahami dengan mudah dan gampang. Mudah-mudahan malam ini kita dibukakan oleh Allah pintu hidayah, pintu inayah, dan pintu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, beriman kepada Nabi-Nya, dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan amal yang baik sesuai dengan ketentuan hukum dalam kitab amal itu. Tentu ini berlandaskan kepada Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 97 kita catatkan. Yang bawa pensil pena itu surat An-Nahl ayat 97. Bunyi ayatnya, man amila sholihan, orang yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki atau dari perempuan, wa huwa mukmin, dan orang itu beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan memberikan kehidupannya dengan kehidupan yang disebut dengan hayatan thayyibah. Pokok kajian kita sekarang ada dua. Pertama, orang mukmin yang beramal. Yang kedua, balasan Allah terhadap mukmin yang beramal. Ayat ini sebetulnya masih ada sedikit lagi bunyinya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu baru habis satu ayat. Jadi bunyinya kira-kira maknanya orang yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, tidak dibedakan itu laki-laki dengan perempuan sama-sama, hatinya beriman kepada Allah. Kata Allah, Allah berikan dua keuntungan. Pertama di dunia. Apa di dunia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang itu kehidupan yang thayyibah. Hayatan thayyibah, nanti kita bahas hayatan thayyibah.
Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan kepadanya di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang ia lakukan. Hanya sholat 5 kali sehari semalam, bersikap baik, berhati ikhlas, sabar, tidak mendengki, selalu husnuzon, selalu jujur, menjauhkan diri dari membangga, dan menjauhkan diri dari sifat keangkuhan atau anania. Keangkuhan itu adalah sifat yang sangat berat. Mengaku diri ada, mengaku diri pintar, mengaku dari hebat, mengaku diri kaya, mengaku diri paling alim. Itu namanya sifat anania. Sifat anania itu asal katanya ana. Ana itu artinya aku. Jadi kalau ada orang mengatakan aku itu saya, itu kalau nggak saya itu nggak jadi. Itu karena saya itu dia lakukan. Coba kalau nggak ada saya itu nggak jadi. Itu namanya sifat yang disebut dengan sifat anania. Wujud ketika itu nafsu, ya, atau wujud nafsu. Sebelum kita membahas apa itu hayatan thayyibah secara tuntas, mudah-mudahan malam ini kita bisa jelaskan dengan baik berapa makna hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu adalah kehidupan yang baik di dunia. Apa maksudnya kehidupan yang baik di dunia? Nanti kita bahas. Ya. Sebelum kita membahas, kita bahas dulu sekarang tentang bagaimana problematika jiwa kita, sehingga kita sulit untuk beramal soleh. Itu Pak. Orang melakukan kemaksiatan bukan karena dia tidak tahu bahwa itu maksiat. Orang tahu bahwa itu perbuatan maksiat, bahwa itu perbuatan mungkar, bahwa itu perbuatan hina, bahwa itu perbuatan zalim, tahu dia. Tapi tidak ada kekuatannya untuk menolak. Tak mampu dia untuk berbuat baik, tak mampu dia jujur, sehingga dia menjadi orang yang pendusta. Tak mampu dia menjadi orang yang izzah, mulia, tapi dia selalu berada pada orang yang zillah, hina. Tidak mampu dia untuk menjadi orang yang husnuzon, tetapi dia selalu berada pada tempat yang suuzon. Dia sebetulnya tahu bahwa suuzon itu maksiat, bahwa dusta itu maksiat, bahwa dengki itu maksiat. Itu adalah perbuatan tercela, tahu. Tapi tidak ada kekuatannya untuk menolak itu. Apa sebab? Sekarang kita akan lihat problematika jiwa kita. Yang pertama, manusia ini yang kita lihat, kita buka mata kita, lihat teman kita masing-masing, dan kita lihat pula kaca, adanya kita seperti ini. Ternyata kita ini nih, diri kita ini nih, pada hakikatnya sebelum diri ini masuk ke dalam jasad, karena diyakini bahwa roh telah terlebih dahulu diciptakan Allah daripada jasad. Sudah ada roh tapi jasad belum ada. Maka yang dimaksud dengan diri manusia adalah roh yang bersemayam di jasad. Sebelum roh ini bersemayam di jasad, maka dia bernama roh. Setelah dia masuk ke dalam jasad, bernama dia nafsu atau nafsi atau diri. Ini harus duduk oleh jamaah,
Harus paham betul. Kalau ini kita tidak pahami, kita bimbang, kita tidak paham nanti. Kita tidak ngerti dengan problem bagaimana diri kita ini sebenarnya. Maka pantas apa yang dikatakan dalam satu buah ungkapan ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah. Maksudnya apa? Orang yang mengenal dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang binasa, yang fana, maka dia akan tahu bahwa Tuhannya yaitu Allah adalah zat yang mulia, zat yang kudrat, zat yang hebat. Orang yang jahil dengan dirinya dapat dipastikan dia lebih jahil dengan Tuhan. Orang yang tak tahu dengan dirinya dipastikan orang ini lebih jahil dengan Tuhan. Maka sehendaknya orang yang berakal ayyushammira, seharusnya dia meningkatkan sayap kesungguhannya dalam mencari makrifat dengan Allah. Dan dia tidak boleh berlambat-lambat lagi. Kenapa? Karena mungkin saja dia akan bertemu dengan kematian. Karena kematian itu tidak dapat diketahui oleh seseorang kapan terjadinya. Wa huwa musab bi'amil jahil. Sementara dia masih mendapat musibah. Apa musibah? Jahil dengan diri. Orang yang jahil dengan dirinya ini dapat dipastikan dia adalah orang bodoh dengan dirinya. Orang yang bodoh dengan dirinya, tidak tahu dengan dirinya, artinya dia buta dengan dirinya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Orang-orang yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat akan lebih buta lagi dan lebih tersesat lagi jalannya. Di dunia saja dia tidak tahu dengan dirinya, apalagi di akhirat. Ciri-ciri orang yang akan buta nanti di akhirat adalah apabila buta dia di dunia ini. Buta tentang apa? Buta dia tentang siapa dirinya. Baik. Kalau begitu, siapa diri kita? Ringkasnya, karena kajian ini sudah sering dibaca-baca. Ringkasnya, diri kita ini sebelum masuk ke dalam jasad namanya roh. Apa namanya? Roh. Maka sungguh telah diciptakan arwah itu sebelum jasad. Maka ketika itu roh sebelum masuk ke dalam jasad, fi jiwaril haqq wa qurbi, dia roh itu selalu jiwaril haqq, bertetangga dengan Allah, wa qurbi, dan dekat dengan Allah, selalu bermuraqabah dengan Allah, dekat. Falamma amarahul haq ayyata'allahu bil ajsad, ketika Allah turunkan perintah roh ini silahkan masuk ke dalam jasad, maka ketika itu arafat al-ghaib, roh mengenal yang selain Allah. Apa yang dikenalnya? Yaitu jasad. Dulu dia kenal dengan Allah, sekarang dia kenal pula dengan jasad. Udah dua yang dikenalnya oleh roh kita ini. Fahajabat an hadratil haq,
bisababi saqliha anhu, maka terhijablah dia dengan Allah. Dengan sebab apa? Dengan sibuk dia dengan kehendak-kehendak jasmani. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min." Ingatkan roh itu kembali. Hai manusia, dulu kamu dekat dengan Allah. Dulu kamu bermuraqabah dengan Allah. Kemudian engkau masuk ke dalam jasmani. Engkau digoda oleh kehendak-kehendak badaniah, oleh kelezatan-kelezatan yang dikehendaki oleh jasmani kamu. Ingatlah oleh kamu Allah kembali. Fa inna dzikra, peringatan itu akan bermanfaat untuk orang mukmin. Jadi menyampaikan kajian tentang siapa diri kita, siapa Allah, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Roh manusia setelah masuk ke dalam tubuh, bernamalah dia dengan nafsu atau nafsi. Harkatnya aja yang beda itu. Nafsu, nafsi, nafsa. La yukallifullahu nafsan. Diri juga ada. Nafsi, hidup nafsi, nafsu juga mananya. Nafsul mutmainnah, nafsul kamilah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, nafsul murhamah, nafsu itu. Nafsu, nafsa, nafsi itu harkatnya ujungnya beda. Maknanya sama, yaitu diri. Dia adalah berbentuk jauhar. Ya, ada dalam tubuh kita ini bentuknya jauhar musyrik alal badan. Bentuknya adalah satu jauhar, sesuatu. Saya artikan jauhar ini dengan sesuatu yang bersinar. Apabila ruh itu menyinari zahir badan dan batin badan, terjadilah yaqzah, bangun. Apabila sesuatu yang bercahaya itu menyinari batin badan saja tapi tidak zahir badan, terjadilah tidur atau naum. Apabila berhenti sesuatu yang bercahaya itu menyinari zahir badan dan batin badan, terjadilah maut, mati. Sinarnya sangat terang. Makanya orang kalau tidur jelek semua, karena dia tak ada bersinar. Yang bikin kita cantik, gagah, ganteng, jamal adalah karena ada sinar dari dalam melimpah sampai keluar. Sinar itulah yang bikin kita jadi gagah, bagus. Kalau orang tidur, jangankan tidur, ngantuk aja udah jelek wajah kita. Betul. Ngantuk aja. Jelek betul. Udah kurang itu. Makanya bapak-bapak kalau ingin jelek, ngantuk aja. Gitu ya. Gampang. Nah, cahaya itu bersumber dari qalb. Dari mana? Nah, ini kita kaji supaya nyambung. Coba kita lihat. Cahaya itu bersumber dari qalb. Cahaya itu bersumber dari qalb. Qalbu itu di mana? Qalbu itu yang dimaksud bukanlah qalbu yang zahir seperti kata dokter, yaitu jantung. Tapi yang bersemayam di sana, itulah yang qalbu. Yang bersemayam di dalam jantung, itulah yang qalbu. Dari sana dia membusar.
apabila dia memberi cahaya, maka cahayanya itu akan terang benderang. Apabila kalbu itu dipengaruhi oleh, dihalangi kalbu itu oleh kehendak-kehendak tubuh seperti syahwat, seperti sombong, seperti angkuh, seperti jahat sangka, maka cahayanya akan tidak bersih, nggak bersih. Jadi saya contohkan begini, ini ada lampu, ada senter, contoh senter. Senter ini punya kaca di depan, inilah hati kira-kira. Dia mengeluarkan cahaya dari dalam. Ternyata kaca senter ini ada binti-binti hitam, ada tai kucing, ada dawat, ada tempel ke sini, kuah gulai, disenterkan. Bercahaya juga? Cahaya. Bercahaya. Bersih cahayanya? Tidak. Kurang. Tidak. Kenapa tak bersih? Karena kacanya tidak bersih. Apabila kacanya tak bersih, cahaya tidak akan jadi bersih. Apabila kacanya bersih, cahaya akan jadi bersih. Kenapa pada hari ini kita berat? Cahaya daripada ruh kita itu tidak bisa cemerlang sampai keluar karena ada yang menutupi cahaya itu. Apa yang menutupi cahaya itu? Itulah sifat-sifat tercela yang ada pada kita. Apalagi di samping sifat tercela ada lagi maksiat, ada lagi ghaflah, kelalaian, ada lagi syahwat, ada lagi kesyirikan, macam-macam bentuknya dalam diri manusia yang menghalangi cahaya itu keluar dengan bersinar baik. Karena bersinar baik itu dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupannya di dunia, maka terjadilah salah berbicara, usam hidupnya, salah dalam bertindak, karena ruhnya, cahayanya itu tidak ada bisa menerangi semua jasadnya. Ini dihalangi oleh apa? Ini dihalangi oleh adanya sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Jadi amal soleh itu Pak, tak bisa kita kerjakan sepanjang ada karat-karat hati dalam jiwa. Tak bisa. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang tidak akan bisa dekat dengan Allah apabila dia tidak menempuh langkah-langkah untuk dekat dengan Allah. Ya, menempuh langkah dekat dengan Allah itu berapa macamnya? Berapa langkahnya? Yang pertama, asal segala sesuatu itu adalah taubat. Bapak Ibu, kalau tak ada taubat, ibaratnya membangun rumah tapi tidak ada tanahnya. Di mana rumah akan dibangun kalau tanahnya tidak ada? Mau bangun rumah tapi tanah tidak ada, maka orang tidak akan bisa sampai kepada makam apapun atau hal apapun kalau taubatnya tidak ada. Jadi saya gambarkan ini. Ada hati manusia. Hati manusia, apabila hati manusia ini kotor,
cahaya Allah itu tertutup. Yang nampak adalah gambaran dari kekotoran-kekotoran. Gambaran kumuh hatinya itu terpancar dari wajahnya, terpancar dari lidahnya, terpancar dari tindakan tangannya, terpancar dari gerakan badannya. Kalau hati orang tidak tertutup dengan hasad, ada sedikit habis. Maka yang zahir itu adalah kedengkian, keangkuhan, kesombongan, tampak. Jadi gampang melihat orang ini baik atau tak baik, lihat aja tindakannya. Itu bohong itu. Dia aja mah ngomongnya begitu, hatinya baik, itu tak ada itu. Dusta. Orang kalau kotor mulutnya, tanda kotor hatinya. Itu dia mulutnya aja begitu, mah hatinya bersih. Tidak ada itu, Pak. Bohong itu. Betul, Pak? Tidak ada. Orang kalau baik mulutnya, insya Allah baik hatinya. Ada juga yang tidak baik dibikin-bikin. Ya, tapi merata akan ketahuan juga. Kalau hati yang bersih, maka cahaya dari dalam kalbu itu akan terang keluar, memberi cahaya ke seluruh tubuh manusia, kepada ucapan-ucapan lidahnya, kepada tindakan tangannya, kepada pandangan matanya, kepada gerakan tubuhnya, kepada untaian-untaian katanya, akan baik semuanya. Amal soleh tidak akan bisa dikerjakan orang sepanjang hatinya kotor. Tak bisa. Ustaz, ya, saya ini kok susah sekali gitu untuk beramal saleh. Ya, hati bapak kotor tentulah ya. Buya, saya ini pengen untuk tahan. Ya, hatinya kotor, nggak bisa tahan. Saya tahu yang halal yang haram. Jangan katakan orang yang tahu dengan halal dan haram baca kitab sampai segudang akan bisa dan mampu dia berbuat kebaikan. Tidak ada. Tidak ada. Sekalipun dia baca Quran berbalik-balik, sekalipun dia baca hukum syariat setiap hari, tapi kalau hatinya kotor, akan berat dia melakukan amal soleh. Akan susah dia melakukan kebaikan. Kebaikan itu akan ada apabila seseorang hatinya bersih. Nih, kata kuncinya ini. Kalau kotor-kotor kayak gini nih, akan yang terbias keluar itu adalah kotor juga. Kotor semuanya. Dengki itu akan terbias dari wajahnya. Dengki itu akan terbias dari gerakan tangannya, dari gerakan tubuhnya. Sekalipun dia tahu dengki itu dosa. Dusta itu kalau bersemayam dalam hati kita, akan kotor hati kita itu. Akan terbias dusta itu. Sifat dusta itu, sifat mazmumah itu dalam seluruh kehidupannya, dia tak akan mampu untuk berbuat amal. Karena dua yang bermadu itu tidak akan bersatu. Tidak ada orang bermadu mau bersatu. Bapak nikah satu, namanya Fatimah, yang kedua Rukayah. Disuruh makan, mau dia tidak? Tidak mau. Kalaupun mau itu udah ajaib itu ya. Nggak ada itu mau, paling geleran lah dia ya. Makanya jangan didua-duakan lah. Ya. Nah, itu. Baik. Maka hati yang bersih itulah yang akan cemerlang. Jadi kita ulang kaidahnya lagi. Orang beramal kejahatan
melakukan kemaksiatan bukan karena dia tidak tahu bahwa itu maksiat, bukan karena dia tidak tahu bahwa itu adalah mungkar, bukan dia tidak tahu bahwa itu dimarahi Allah, bukan dia tidak tahu bahwa itu akan membawanya ke dalam neraka. Tahu dia, tapi ketaatan itu tidak kuat untuk dia lakukan. Kemaksiatan itu lancar aja dia lakukan. Maka kata kuncinya membersihkan jiwa yang kotor. Kuncinya ada 4 langkah. 4 langkah. Pertama, taubat. Kedua, istiqomah. Ketiga, tahdid. Tahdid itu apa itu? Mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, mengurangi pergaulan, melatih diri. Ya, dikurangi semuanya. Yang biasanya ke mall 3 kali dalam seminggu, cobalah ke mall dari ini agak sekali aja seminggu, atau sekali sebulan aja lagi. Yang biasanya kita makan sampai kenyang, sudah kenyang duduk. Alhamdulillah. Nah, cobalah kurangi makan, rajin berpuasa, hati itu akan lembut sendiri. Kurangi pula berkata, kalau tak penting berkata itu tak perlu ngomong. Karena man kasura kalamuhu, kasura khata'uhu, man kasura khata'uhu, kasura zunubuhu, man kasura zunubuhu, karena aulabi. Orang yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, maka neraka lebih aula untuknya. Begitu. Kurangi pula bergaul. Kalau tidak akan ada gunanya bergaul, tak usah bergaul. Duduk di kedai, main domino, main koa, main ceki, main apa lagi? Main-main lah. Apalagi main judi, hilang, tinggalkan. Kalau mau berkumpul, berkumpullah dengan orang soleh. Ya, berkumpul dengan orang soleh. Yang terakhir, yang keempat namanya taqrib. Apa Pak? Taqrib. Takrib itu artinya apa? Takrib itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi wujud di sini adalah datang kepada ahli memperbaiki hati. Kalau kita mau memperbaiki motor, jangan pergi ke teknisi komputer. Kalau kita mau memperbaiki hati, jangan pergi kepada ahli kedokteran. Kalau kita mau memperbaiki kulit kita yang borok, kena kudis, janganlah pergi ke dokter jantung. Tak tahu dia dokter jantung itu. Ya, maka untuk memperbaiki hati itu perlu guru yang ahli memperbaiki hati disebut dengan mursyid. Siapa Pak? Mursyid. Jadi mursyid tahu, dia ahli itu. Ini banyak dengki di hatinya ini. Kamu dengki banyak di hatimu ya. Kamu ini zikir kalbu ya. 7.000 kategori. Kamu ini otak kamu mesum aja otak. Zikir nafsu natiqah. Kamu ini suka membangga, zikir ruh. Kamu ini kata mursyid, ini contoh-contoh. Kamu ini selalu jahat sangka aja terus, zikir sir. Jadi itu dapat diketahui oleh ahlinya. Ahlinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita membutuhkan guru. Malla mursyida lahu fasyaitanu mursyidu. Orang yang tidak ada gurunya, maka syaitan gurunya. Coba-coba kita jalan zikir. Kemarin ada orang tanya sama saya, Buya, saya dapat tuh konsep zikir yang Buya bagi-bagikan, konsep zikir kita, zikir saripin. Saya amal-amalkan Buya.
Nah, terus gimana? Pusing kepala saya. Kok pusing sih? Orang amalkan zikir ini biasanya seger sebenarnya. Tak ada orang pusing-pusing. Kok antum jadi gitu sih? Tak tahu kenapa tuh ya? Ya sekarang ini deh. Mungkin kamu salah baca kali. Terbaca da saya bilang. Makanya nggak baik kita sebenarnya. Jadi gimana ya? Nantilah datang. Kita ada acara zikir bersama. Kalau di Bengkong itu ada di posko kita di MPTT. Kalau di Batu Haji ada di tempat saya. Di mana ada semuanya. Itu juga. Ya sudah datang. Cumalah zikir lagi. Diajarkan zikir. Allahu 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 Astaghfirullah mimma kariha Allah adadama wasi'atuhu rahmatullah. Astaghfirullah mimma kariha Allah adadama wasi'atuhu rahmatullah. Astaghfirullah mimma kariha Allah adadama wasi'atuhu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad qallat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la mashhuda illallah. Allahu 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 Allahu. Ya, zikirlah. Datanglah ke majelis zikir, insyaallah. Hati akan tenang, jiwa akan tenang. Tapi nggak mau datang ke mursyid. Ini kacau. Orang mau berobat, tapi bacanya buku. Buku obat sakit tulang, nggak baca obat sakit tulang. Bapak kalau pengen belajar renang, di Bali buku renang. Baca buku renang itu, baca terus. Bisa enggak berenang? Bapak tak ada buku renang, tapi datang dengan guru ahli renang, langsung masuk ke dalam kolam renang, dicobakan, diajarkan oleh guru renang. Bisa enggak berenang? Insya Allah bisa. Makanya rugi orang yang tak datang ke majelis zikir, majelis ilmu, ke majelisnya para mursyid. Bisa paham Pak? Nah, ini yang dimaksud dengan memperbaiki hati. Jadi amal soleh itu akan bisa dikerjakan. Kapan bisa dikerjakan? Apabila hati orang itu bersih. Dari mana? Taubat. Jadi ada dua bentuk. Kalau dalam doa kan ada disebut Allahumma inni as'aluka taubatan wal inabatan wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan, as'aluka, aku bermohon kepadamu, aku meminta kepadamu ya Allah. Apa yang aku minta? Taubat. Taubat itu adalah arrujuk, kembali daripada sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang baik. Tapi inabah enggak. Inabah kembali dari selain Allah kepada Allah. Orang selama ini mengandalkan selain Allah. Kalau berbuat
terasa diri yang berbuat, tak terasa Allah yang membuat, menggerakkan. Kalau membuat sesuatu, terasa sekali bahwa kita yang berjasa terhadap sesuatu. Padahal kita tak akan bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah. Hakikatnya Allah lah yang menggerakkan kita. Betul? Kembali kepada Allah itu disebut inabah. Apa? Istiqamah apa? Istiqamah mudawamah ala ta'ah. Melakukan ketaatan itu mudawamah. Jangan hari ini kita datang ke majelis ilmu, besok tak datang lagi, nggak dapat ilmu. Atau dapat ilmu sepotong-sepotong. Akhirnya sakratul ula wa sakratul balut. Sepotong ular, sepotong mulut. Kacau dah. Kacau dah. Keterangan guru yang sekarang, besok lusa lagi, itu tidak ada yang sama. Maka kalau kita dapat ilmu sepotong-sepotong, kemudian kita tak datang lagi, itu tak ada berkah, tak dapat itu. Maka istiqamah itu perlu. Biarlah kita putuskan, saya hanya bisa ikut pengajian tauhid, pengajian tasawuf, tauhid tasawuf hanya sekali seminggu. Yang sekali seminggu itu istiqamah. Ya. Tapi tak ada arti. Hari ini kegiatan 6 kali di posko. Tiap hari dia datang selama 15 hari. Sesudah itu tidak datang dia 3 tahun. Kacau. Itu tak bisa ya. Jadi kata kuncinya begitu. Apa lanjutan doa? A'udhini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berikan kepada aku apa itu? Mahabbah kepadamu dan ma'rifah kepadamu. Kita ini tak cinta sama Allah. Tak ada cinta kita. Lebih cinta kita kepada diri kita daripada kepada Allah. Kita omong juga kita cinta kepada Allah, tapi ternyata enggak. Coba tes. Saya minta sekarang duit Bapak di sakunya ada berapa sekarang? Ada enggak 500.000, 100.000? Sekarang kita mau memperbaiki posko nih, bikin saung depan itu, butuh duit. Mau enggak mengeluarkan duit semuanya untuk kepentingan agama Allah? Mikir 500 itu saja. Dia katakan juga dia cinta sama Allah. Bohong itu. Kita yang jauh itu cinta kepada Allah. Tak ada cinta kita kepada Allah. Tipis sekali. Dan kita sering menyuruh orang mencintai kita. Dan ajari orang mencintai kita. Padahal itu rugi untuk kita. Tidak akan pernah kita bahagia apabila kita ajari orang mencintai kita. Tapi bapak dan ibu akan menjadi orang yang paling bahagia apabila orang bapak ajari untuk mencintai Allah, termasuk suami istri. Jadi istri jangan diajari mencintai kita. Dek, adik saya enggak sama saya, sama bapak. Jangan gitulah. Ajari saja dia mencintai Allah. Dia tak sholat, harus sholat, tak pakai mukena, belikan mukena. Ya, ajari dia mencintai. Terus kalau dia sudah cinta kepada Allah, maka kita akan aman. Tapi kalau dia tidak cinta kepada Allah, orang di sekeliling kita tidak cinta kepada Allah, kita tidak akan aman dari ulah tangannya, ulah lidahnya. Percaya Pak? Maka bertemanlah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah. Jauhilah berteman dengan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Kita tidak akan pernah bahagia dalam keluarga sepanjang suami kita, istri kita, orang di sekitar kita tidak cinta kepada Allah. Maka ajak semua orang untuk cinta kepada Allah. Mohon kepada Allah agar cinta itu diberikan Allah kepada kita. Understand kan? Yes. Dan ma'rifat dengan Allah. Apa itu ma'rifat dengan Allah? Kenal, faham. Ujung dari ma'rifat itu ada rasa. Orang belum disebut dengan bermakrifat kalau tak ada rasa. Kalau ada rasa baru makrifat. Kalau sekedar tahu banyak orang yang tahu. Tapi rasa hadir Tuhan dengannya, rasa dilihat Tuhan, rasa diawasi Tuhan, rasa dipandang Tuhan, rasa didengar Tuhan. Mau ngomong, aduh malu kan didengar Allah. Mau bertindak sesuatu yang salah, nggak mau apa?
kan dilihat Allah. Ada aja niat salah dalam hati, nggak mau niat salah, kan Allah ketahui. Allah mengawasi kita. Ada rasa, dia selalu diawasi Allah. Rasa itu akan dapat hanyalah dengan zikir. Kita perlu melatih kita untuk berzikir. Baik. Maka apabila kita sudah ingat kepada Allah, mana saya punya kontennya? Baik. Sekarang kita akan lihat makna ayat ini sedikit ya. Kita lihat makna ayat hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu maknanya apa? Yang pertama, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik di dunia itu, yang pertama dikatakan dalam tafsir, ini tafsir Qurtubi kita baca. Apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah? Hayatan thayyibah itu maksudnya adalah yang pertama ar-rizqul halal. Kita tadi mau mendapat hayatan thayyibah. Maknanya para ulama mengatakan apa tadi? Ar-rizqul halal. Yang kedua ulama ada mengatakan maknanya ar-rizqul hasan. Jadi orang yang baik hidup di dunia itu adalah orang yang beramal saleh. Bukti dia beramal saleh itu, dia akan mendapatkan rezeki yang halal terus. Ada pula ulama mengatakan bukan rezeki yang halal, maksudnya adalah rezeki yang hasan. Ada yang mengatakan ar-rizqut thayyib di dunia. Apa? Ar-rizqut thayyib. Maknanya apa? Ar-rizqut thayyib. Ada yang mengatakan al-qana'ah. Di dunia. Ada yang mengatakan bukan al-qana'ah. Yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu as-sa'adah. Apa? As-sa'adah. Cukup 5 ini aja dulu. Dan masih banyak penafsiran ulama. Cukuplah yang 5 ini untuk kajian kita aja. Jadi di dalam ini dijelaskan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dia beriman, maka akan kami beri kehidupan mereka dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan fit dunia. Bidun. Nanti sambungan ayat untuk akhirat. Di dunia orang kalau beramal soleh akan dapat rizqul halal. Orang ada dapat rezeki, tapi rezekinya dari bukan rezeki halal, rezeki yang haram. Ada pula orang dapat rezeki, rezekinya bukan rezeki halal, sekedar halal, tetapi rizqul hasan, rezeki yang baik. Silakan. Rizqul hasan. Apa bedanya rezeki halal dengan rezeki hasan? Kalau rezeki itu rezeki halal, artinya cara mendapatkannya adalah dengan cara yang tidak diharamkan Allah. Sudah halal, ada pula dia tidak hasan. Kita dapat sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada guna bagi kita. Nah, itu namanya tidak ada rezeki hasan. Ada rezeki itu disebut dengan ar-rizqut thayyib. Apa itu rizqul baik? Baik. Baik itu artinya baik. Baik itu artinya berguna bagi kita. Nah, ada penafsiran ini Imam Ali
Yang dimaksud dengan hayatun thayyibah itu adalah qanaah. Ini qanaah, merasa cukup aja. Gitu. Itu namanya qanaah. Ada orang dapat duit 100 juta sehari tapi merasa tak cukup. Ada orang cuma dapat duit satu hari 10.000 tapi merasa cukup aja, happy aja, senang aja dia gitu. 10.000 cukup juga sebenarnya. 20.000 cukup juga. 200.000 tak apa. Dapat 1 juta tak apa juga, datar aja. Itu qanaah. Sifat qanaah itu berat, Pak. Tak bisa dipaksa-paksa. Qanaah enggak, kata hati itu gimana? Mana bisa qanaah? Kita udah qanaah, istrinya enggak. Mana bisa sampai ini 100.000 bang? Gitu. Berantem keluarga. Maka seharusnya kalau iman suami naik, iman istri wajib naik pula. Makanya perlu pengkajian itu untuk ibu-ibu. Jangan suami aja yang imannya tambah lama tambah kuat, istrinya tak ada beriman di rumah, akhirnya cekcok. Ya, betul. Betul. Maka ibu-ibu itu jangan dibiar bodoh. Jangan disuruh pinter, disuruh alim, agar kita terpelihara, agar dia juga terpelihara. Amin. Amin. Nah, itu qanaah tidak akan diperoleh kalau tanpa amal soleh. Understand? Yes. Nah, kemudian sa'adah. Ini sa'adah. Bahagia. Dalam bahasa lain disebut dengan happy. Itu kehidupan yang baik. Happy aja. Nggak ada masalah. No problem. Dicaci orang, tak apa. Dipuji orang, tak apa. Tak merasa sakit hatinya dicaci orang, tak melambung dia karena dipuji orang. Itu orang kalau udah sah, orang taat. Tapi kalau dipuji orang, oh, tangannya jadi kembang, hidungnya jadi kembang kempes, matanya berbidar-bidar, jalannya ditambah tegak kalau dipuji. Coba kalau dicaci, langsung merah mukanya, marah. Itu tidak saadah. Orang saadah itu happy aja, mau dicaci, tidak apa. Orang mencaci itu, orang mempergunjingkan kita, tanda perhatian, mah. Iya kan? Orang gunjing-gunjingkan kita di belakang kita, tanda apa tuh? Diintip-intip dia, kita tuh apa kerja kita diintip-intip, berarti dia perhatian itu. Iya kan? Perhatian banget. Orang suzan dengan kita itu bagus, Pak. Agar kita bisa berhati-hati juga dalam bertindak. Orang udah tahu kita dia jahat sangka sama kita kan? Nah, orang yang bisa bersikap seperti itu apabila ada sa'adah dalam hatinya. Sa'adah ini tidak akan dapat, qanaah ini tidak akan dapat, rezeki taib tidak akan dapat, rezeki hasan tidak akan dapat, rezeki halal tidak dapat tanpa amalun sholihun. Amalun, aduh, ini permanen ini, tidak bisa dihapus. Sholihun jadinya itu. Ya tak apa, biar aja. Jangan kasih yang permanen. Ya apa-apa, besok kita hapus. Enggak, kalau ini dibaca orang kan bahaya saya. Tolihun kan. Tolih dengan soleh beda mananya lah. Ini apa nih? Ini soleh. Apa Pak? Soleh. Soleh. Ini soleh. Jadi amal soleh. Kuncinya amal soleh. Jadi kalau tidak ada amal soleh tak jadi. Ada orang minta, ini yang disebut dengan begini Pak, jangan percampurkan antara syariat dengan hakikat. Kalau ngaji syariat, pandangnya syariat aja. Kalau ngaji hakikat, pandangannya hakikat. Tapi ingat bahwa syariat itu selalu berhakikat. Saya contohkan, syariatnya kalau kita rukuk gimana? Kan telapak tangan di ini kan, sampai ke lutut. Badan dibungkukkan, tak boleh menengok, wajib diangkat, punggung diluruskan. Ini syariatnya, ya nggak boleh salah. Itu namanya termasuk kepada amal soleh. Isinya apa? Isinya apa itu? Hakikatnya ngapain kita ini? Menghinakan diri, ya.
Kalau ada orang sholat ruku tapi tak terasa hina dirinya, ya tak berhakikat sholatnya. Gitu aja. Ya, susah itu, nggak berhakikat sholat. Ngapain aja ruku? Ngapain ruku? Gitu ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi, ini penghujungnya ya. Jadi amal saleh ini tidak cukup tanpa ada iman. Iman tidak akan ada tumbuh. Yakin itu tidak akan tumbuh tanpa ma'rifat. Ma'rifat itu tidak akan ada kecuali apabila dia mengenal dirinya. Maka tahu diri ini penting banget. Tahu diri ini penting. Tahu diri kita hina, Allah lah yang mulia. Tahu diri kita ini lemah, bodoh, tidak ada apa-apa kita ini, dhaif. Tahu diri kita ini fana, akan habis. Yang kekal itu Allah. Kalau kita tidak sadar diri kita lemah, rasa kuat aja terus, itu tak ada orang beramal saleh seperti itu. Sombong. Ya Pak ya. Baik, itu kajian kita pada malam hari ini. Kita sudahi dulu, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Kita tutup dulu kajian ini dengan membacakan Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita kasih kesempatan untuk 3 orang bertanya pada guru kita. Silakan siapa saja yang mau dimulai Agung. Ngopi dulu. Ya, lagi mikir apa yang mau ditanya. Jangan di live streaming pertanyaan. Dah.